Gibran. Wah, ini lor. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan. Informasi dan opini sekitar sosial budaya. Indonesia tidak lepas dari pesta pora dan hiruk pikuk rakyat. Rakyat dibalik kesederhanaannya, di balik kerja kerasnya, dia bisa sangat mudah untuk melampiaskan kegembiraan sukacitanya apabila ada pemimpin yang betul-betul melindungi rakyat. Contohnya, tokoh-tokoh tersebut sekarang sudah terbukti, yaitu seperti mantan Presiden Joko Widodo atau Presiden Indonesia yang ke-7, dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang satu tim di kabinet Joko Widodo. Sukacita luar biasa menggelora waktu pelantikan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Banyak orang merasa haru dengan melepas kepulangan Joko Widodo ke Solo, walaupun banyak juga yang tidak suka atau merasa tersakiti hatinya karena tujuannya gagal, tentu saja seperti apa yang dirasakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apalagi sudah kalah di PT UN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang tuntutannya adalah membatalkan atau tidak sahnya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Wakil Presiden karena pencalonannya dianggap tidak sah. Lah, itulah seperti apa yang dikatakan Gayus Lumbun. Dinyatakan layak sebagai orang yang jabat-jabat tertentu dalam hal ini wakil presiden itu cacat. Tentu ini putusan MK tidak mesti ditolak langsung. Yang cacat itu yang kami ajukan untuk tidak dilantik karena cara hukum. Masa putusan semestinya 2 minggu sebelum tanggal 24, artinya tanggal 10. Dengan alasan hakim ketua majelis sakit mundur sampai tanggal 24, di mana pelantikan itu terjadi tanggal 20. Artinya jadi melewati apa yang kami mohonkan dalam posita kami, dalam petitum petitum itu bagian dari apa yang dimohonkan.
Pengacara hebat yang dulunya adalah hakim dan sekarang menjadi pengacaranya PDI Perjuangan sudah mengatakan apa yang terjadi, tapi nada kemarahan masih ada. Prabowo yes, Gibran no. Banyak rakyat dengan melihat statement itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan bukan lagi partai demokrasi, tapi partai sakit hati Indonesia. Lalu apakah PDI Perjuangan itu tidak berpikir panjang, khususnya para pemimpin-pemimpinnya, DPP, Dewan Pimpinan Pusatnya. Nah, ini akan berdampak dengan penolakan Gibran yang dahulu kala. Gibran adalah kader hebatnya PDI juga, apalagi bapaknya ya, Pak Jokowi adalah kader hebat, sehingga bisa menjadi presiden 2 periode. Nah, ini bisa kita analisis bagaimana kalau menolak Gibran Raka Buming Raka dari PDI Perjuangan, lalu apa dampaknya terhadap kelanjutan sepak terjang kehidupan berpolitik PDI Perjuangan. Nah, ini saya sampaikan ada 5 hal dari dampak kalau PDIP sampai sekarang tetap menolak dan menyinyirin atau menegatifkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yaitu tentang fragmentasi dukungan, persaingan internal, dinamika pilkada, persepsi publik, dan potensi aliansi baru. Ada 5 hal. Coba kita kupas secara singkat. Fragmentasi dukungan, jelas di PDI Perjuangan akan terjadi faksi-faksi. Ada yang faksi mendukung Gibran Raka Buming Raka, kemudian ada yang mendukung sikap dari Megawati selaku Ketua Umum, dan ada lagi yang mendukung sikap dari Puan Maharani yang sekarang menjadi Ketua DPR, dan itu adalah Ketua DPP PDI Perjuangan juga. 3 faksi ini itu yang sangat tajam di dalam PDI Perjuangan. Nah, kemudian bagaimana tentang persaingan internal? Dengan demikian sangat jelas akan terjadi persaingan internal, ketidakpuasan. Dan sudah dibuktikan, bagi yang tidak puas, kader-kader PDI Perjuangan di berbagai daerah banyak yang mengundurkan diri dengan ketidakpuasan. Apakah itu dampak langsung dari ketidaksukaannya beberapa tokoh terhadap Gibran atau sikap resminya PDIP terhadap Gibran? Dan itu tentu akan berdampak luas, terjadi persaingan-persaingan. Nah, kemudian bagaimana tentang dinamika di pilkada? Jelas Anda bisa ketahui sekarang ada Kim Plus, ya, koalisi Kabinet Indonesia Maju. Kim itu kemudian plus, yaitu didukung juga dari PKB dan dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera yang sudah merapat. Bagaimana dampaknya di daerah? Yang jelas banyak juga masyarakat yang sangat sederhana itu pendukung-pendukung Kim atau pendukung Gibran terutama tentu juga merasakan sakit hati kalau Gibran, Jokowi selalu dinegatifkan, selalu dilecehkan, selalu dihina, pasti akan sakit hati. Sebagai bukti, rakyat sakit hati terhadap PDIP Perjuangan, makanya PDIP Perjuangan dalam pemilihan presiden, pemilu presiden gagal total, hanya 16% perolehannya secara nasional. Dan sebagai partai besar itu sangat memalukan. Kalah dengan Anies Baswedan yang di urutan kedua. Nah, dengan demikian akan berdampak di dalam pilkada juga. Bagaimana persepsi publik? Tentu saja persepsi publik akan selalu memandang negatif terhadap PDIP. Lihatlah di media-media sosial bagaimana banyak orang yang mengatakan goodbye PDIP, selamat tinggal PDIP. Dulu saya pencinta PDIP, sekarang mohon maaf, nah saya tidak mendukung PDIP lagi. Banyak hal-hal seperti itu, apalagi anak-anak muda. Ini sangat berbahaya bagi PDIP karena mayoritas pemilih di Indonesia sekarang adalah generasi muda.
Nah, hal yang kelima, dampak kelima adalah potensi aliansi baru. Dengan tersia-sianya Gibran, tersia-sianya Jokowi, tentu para pendukungnya akan berpikir. Dengan demikian, bisa juga dewi kewibawaan kedua tokoh tersebut, terutama Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, itu akan mendirikan partai. Dan kalau Jokowi dan Gibran mendirikan partai baru di Indonesia, bisa Anda bayangkan. Secara logika saja, tentu akan cepat menjadi partai besar di Indonesia. Seperti halnya waktu Jokowi pulang, itu sudah banyak yang menyambutnya. Dan saya percaya, orang yang pesta pora di Jakarta, yang di depan Sonhork itu puluhan ribu dalam merayakan pesta pora pelantikan presiden dan penyambutan kepulangan Joko Widodo sampai di berbagai daerah. Itu adalah, saya bisa percayai bahwa mereka itu rakyat yang dalam kontestasi politik tidak hanya mendukung Kim, tetapi tentu saja dari berbagai elemen, termasuk para pendukungnya Anies, termasuk para pendukungnya Ganjar Pranowo. Kalau sudah bersatu, rakyat hanya ingin senang. Dia sudah melupakan kontestasi politik-politik itu. Mereka akan mudah menerima. Beda dengan para penggiat media sosial yang mendukung, sampai sekarang masih mendukung tokoh-tokoh baik itu Anies maupun Ganjar Pranowo atau PDIP yang hanya sekelumit ada di media sosial saja. Secara faktual, di rakyat jelata, rakyat yang sederhana, hingar-bingar pesta tetap terasa. Seperti bagaimana sambutan Pak Jokowi di Sumatera Utara. Bagaimana waktu kepulangan ke Solo, ternyata bukan rakyat Solo saja yang menyambut, dari berbagai daerah datang. Nah, itulah bisa untuk menjadi perenungan bahwa pesta pora rakyat itu tidak bisa dilawan dengan kemarahan PDIP. Justru kalau itu dilanjutkan, PDIP sangat mudah diprediksi akan tenggelam. Sampai di sini Sobat Kinayungan perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.